Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk boleh menapaki minggu yang baru. Dan percayalah bahwa di minggu ini senantiasa ada tantangan-tantangan yang Tuhan juga titipkan kepada kita. Bukan karena Tuhan sadis, tapi supaya menambah iman kita, menambah pertumbuhan karakter kita. Dan kita serahkan kehidupan kita kepada Gembala Agung kita, dan biarlah Tuhan yang memimpin kita. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 415. Kidung Jemaat 415 bait pertama dan yang kedua, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pagi ini kami boleh memulai satu minggu yang baru dengan hati yang tentram, hati yang damai seperti aliran air. Akan ada gemercik, akan ada batu-batu yang kami lewati, tapi kami percaya bahwa aliran itu akan tetap mengalir dan membawa kami kepada lautan kasih Tuhan. Ajarkan kami berproses, dan melalui firman-Mu hari ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Imamat 7 ayat 22 sampai 27. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Namun demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Bapak Ibu, kalau makan ayam goreng, tipenya yang makan kulitnya dulu atau dagingnya dulu? Kayaknya sih hampir semua orang yang saya temui pasti makan daging dulu, kulitnya disisihin, nanti bagian akhir itu bagian terbaik baru dimakan. Sehingga sebel kalau udah disisihin terus ada orang atau keluarga yang iseng gitu ya. "Oh, kamu gak makan kulitnya ya?" Terus diambil. Waduh, itu bisa perang darah itu. Karena kulit ayam aja. Saking enaknya kulit ayam. Jadi kita taruh bagian yang terbaik itu terakhir, kita sediakan buat kita nikmati. Karena memang yang terakhir itu yang terbaik, yang terakhir itu yang seringkali kita nikmati dengan sungguh. Nah, bicara soal beri yang terbaik dalam hidup itu juga kadang gak cuma soal dunia perkulineran. Kita juga menjadi orang-orang yang seringkali kita menyisihkan sesuatu untuk kita akan nikmati. Ya, entah kita nabung untuk membeli sesuatu yang
bagi kita itu jadi satu hal berharga. Mau nabung misalnya mau beli handphone, atau nabung buat beli tanah, atau nabung buat nyekolahin anak, atau buat usaha. Atau ada banyak hal lain yang kita lakukan ketika kita mau menabung. Nah, seringkali dan mungkin kerap kali bagian terbaik itu tidak akan kita berikan sembarangan ke orang lain gitu ya. Karena kan kita yang nabung, kita yang berjuang. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan umat dengan Tuhan. Ketika Tuhan membuat standarisasi untuk persembahan itu, Tuhan mengingatkan bahwa mereka nggak boleh makan lemak dan darah. Sebenarnya bukan karena Tuhan, wah Tuhan berarti sukanya cari yang enak-enak aja gitu kan, lemak kan paling mantep tuh. Gitu ya, Tuhan nggak takut kolesterol tah. Bukan. Tapi kenapa Tuhan ambil bagian itu? Karena ingin mengingatkan kepada umat bahwa bagian yang terbaik itu kita harus belajar bisa melepas bagian yang terbaik. Kita selalu ingin jadi yang terbaik, ingin mendapatkan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Tapi ketika yang terbaik itu diambil sama Tuhan, sebenarnya respon kita gimana? Bukan Tuhan sadis, kenapa Tuhan sampai larang banget gitu ya. Sebenarnya Tuhan mau lihat, kita lebih sayang bagian terbaik itu atau Tuhan? Hati kita di mana? Hati kita di hal-hal yang kita perjuangkan, hal kita di hal-hal yang sangat kita sayangi, sampai kadang kita lupa bahwa yang memberi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi yang namanya berhala. Jadi lemak dan darah ini sebenarnya sebagai bentuk cara Tuhan mengingatkan kepada umat bahwa jangan lupa apa yang kita punya sekarang ini adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Saudara, semoga hari ini ketika kita bekerja, atau kita yang muda-muda bersekolah, atau kita yang berdagang, kita yang di rumah, kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika bagian yang terbaik yang kita punya, kita harus belajar merelakan. Jadi kadang sebenarnya kita berikan yang terbaik itu bukan buat Tuhan. Yang kita kasih ke Tuhan itu pasti kedua terbaik, ya. Apa yang kita kasih ke Tuhan kedua yang terbaik, baik itu soal harta, baik itu soal waktu, soal tenaga, yang kita berikan ke Tuhan itu pasti kedua yang terbaik. Karena yang nomor satu yang terbaik pasti kita kasih, kalau nggak ke diri kita, ke keluarga kita. Dan untuk melepas itu nggak mudah. Nah, semoga di hari ini kita belajar juga menjadi orang-orang yang mampu merelakan, supaya hati kita tuh tidak tertancap di hal-hal yang kita pikir itu nomor satu. Karena banyak orang merasakan kehilangan, banyak orang yang susah bergerak dari masa lalu, punya trauma yang besar karena seringkali hatinya itu ditaruh di tempat yang salah. Semoga hari ini kita taruh hati kita di tempat yang benar, di Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar bersama-sama dengan umat dan orang-orang Lewi dari kisah Imamat. Larangan Tuhan memakan lemak dan darah bukan karena Tuhan mau yang enaknya aja, tapi Tuhan mengajarkan kami untuk mampu merelakan, ajarkan kami untuk memprioritaskan Tuhan. Dan bila Tuhan ketika kami memberikan yang terbaik, ajarkan kami yang terbaik itu bukan di hasilnya, tapi hati kami terbaik kami taruh di mana? Di Tuhan. Mampukan kami untuk bisa memperjuangkan yang terbaik dan merelakan. Kalau yang terbaik itu Tuhan ambil atau Tuhan ganti dengan hal yang pasti bermanfaat dan untuk kebaikan kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.